Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Yulia Latifah and I'm from group 7. And in this video, I will explain about learning search for teaching English in junior high school. Okay, we move to the material. Before I explain to you about learning search for teaching English in junior high school, I will tell you first about learning search. What is learning search? So learning search are various of all sources but in the form of data, people, methods, media, a place for learning to take place, which are used by students to make learning easier. Nah, jadi learning search itu atau sumber belajar itu merupakan berbagai macam sumber, itu baik berupa data, orang, metode, tempat berlangsungnya pembelajaran, yang mana hal ini bisa digunakan oleh siswa untuk mempermudah pembelajaran. Nah, jadi juga sumber belajar itu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran saja. Nah, dan segala sesuatu yang diprediksi mendukung dapat digunakan untuk keberhasilan pembelajaran dapat dianggap sebagai sumber pembelajaran, sumber belajar. Nah, jadi pada intinya itu segala sesuatu yang kita anggap kita bisa mengambil pembelajaran di sana, kita anggap kita bisa mengambil ilmu dari sana, itu merupakan sumber pembelajaran, baik itu orang, baik itu data, baik itu organisasi misalnya, atau tempat, misalnya kita pergi ke perpustakaan, kita pergi ke sosialisasi, kita pergi ke majelis-majelis ilmu nih, misalnya secara umum ya, kita dapat ilmu dari sana, yang bisa kita terapkan dalam diri kita, itu merupakan sumber pembelajaran secara umum. Jadi segala sesuatu, segala apa saja yang mungkin kita rasa kita bisa mengambil ilmu dari sana, kita dapat ilmu dari sana, itu merupakan sumber pembelajaran. Okay, in learning search, there are two sections in general learning search. There is function and role of learning search and types of learning search. And for the first is function and role of learning search. And learning research have several functions and roles, namely increase educational productivity by helping educators to use time better and effectively. And the second is providing the possibility of education that is more individualist by reducing the control function and educator, which is rigid and traditional. And next is provide a more specific and basic for learning by planning educational program more systematically. And the last is increasing the consolidation of learning by improving human capabilities with various communication media. And the second section is types of learning search. So, Suchana divides learning research into several categories. The first is print learning research. For example, books, magazine, encyclopedia, newspaper, poster, and others. And the second is non-print learning research. There is film, slides, or PowerPoint, videos, models, audio cassettes, and others. And the third is learning research in the form of facilities. For example, auditorium, library, study room, studio, and others. And next is learning research in the form of activities. For example, interview, group work, observation, simulation, and others. And the last is learning research in the form of environment. And for example is park, museum, and others. Nah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan pembagian tipe-tipe learning search dari Sujana. Nah, dan ini ada juga yang membagikan learning search itu jadi dua. Yang pertama itu, ini yang selain pendapat Sujana ya, pendapat orang. Nah, pertama itu sumber belajar yang dirancang atau by design, yaitu itu yang pertama, yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan tertentu. Misalnya itu adalah buku, film, dan lain-lain yang sengaja dibuat untuk sumber pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah sumber belajar di lingkungan sekitar. Contohnya itu
sumber belajar dapat digunakan dengan pemanfaatannya berada di masyarakat dan tidak dirancang secara khusus. Nah, contohnya tadi seperti pasar, tokoh masyarakat atau people orangnya, museum, dan instansi pemerintah misalnya. Nah, berbagai jenis sumber belajar pada dasarnya tidak dapat dilihat secara parsial. Nah, itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam proses pembelajaran. Nah, diharapkan sumber belajar yang sesuai dapat memberikan dampak yang positif terhadap hasil pembelajaran. So, we move to the real material in this video, that is learning search for teaching English in junior high school. So, learning research for teaching English in junior high school are search in the form of data, people, and certain form that can be used by students in learning English in class, either separately or in combination, so as to make it easier for students to achieve the learning goals of specifically for junior high school. Nah, jadi sama dengan pengertian sebelumnya, seluruh data orang, tempat, atau apapun itu yang kita rasa kita bisa mengambil ilmu dari sana, itu merupakan sumber belajar. Tapi di sini dikhususkan kepada pembelajaran bahasa Inggris dan lagi dikhususkan kepada tingkat junior high school atau tingkat SMP. Nah, sebenarnya banyak sekali sumber belajar itu, sumber pembelajaran khususnya pelajaran bahasa Inggris itu sangat banyak, luas. Tetapi dalam video ini saya akan menjelaskan dua saja, yaitu textbook dan internet. Kenapa dua ini? Karena dua tipe ini adalah tipe yang paling sering kita rasakan atau paling dekat gitu dengan kita, yang sering juga digunakan oleh guru, siswa yang ada di sekolah-sekolah. Jadi saya hanya menjelaskan dua dari tipe ini saja. Walaupun sebenarnya sangat banyak, sumber belajar itu sangat banyak, luas. Jadi pertama itu adalah textbook. Nah, textbook ini seperti kita ketahui saja, sangat diprioritaskan kan di Indonesia. Buku itu sangat penting di Indonesia. Karena buku itu memberikan informasi dan materi kepada siswa melalui bahan cetakan. Nah, dan juga karena buku teks itu berisi materi pembelajaran ditambah dengan informasi yang relevan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga penggunaan buku teks dapat digunakan secara berdampingan atau tanpa sumber belajar atau media pembelajaran lainnya pun. Jadi katanya, walaupun pakai buku saja itu sudah lebih dari cukup. Nah, karena apa? Karena buku itu merupakan komponen yang paling utama dalam pembelajaran. Nah, dan apa yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak ada bedanya pengertiannya dengan penggunaan buku yang ada di SMP, sekolah menengah pertama. Tapi di Indonesia sendiri, pemerintah itu biasanya memberikan buku-buku konvensional ke sekolah-sekolah sesuai dengan kurikulum yang terkini. Nah, seperti yang kalian lihat di PPT, di sana ada buku yang konvensional yang dipakai sekarang oleh siswa-siswa SMP. Di situ ada kelas 1, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan macam-macam buku. Untuk kelas 7 dan 8, di sana ada kurikulum terkininya yaitu K13 edisi revisi 2017, dan untuk kelas 3-nya itu K13 edisi revisi 2018. Nah, itu merupakan buku konvensional. Apa itu konvensional? Konvensional itu maksudnya adalah buku yang resmi dikeluarkan pemerintah untuk sekolah-sekolah. Nah, jika kalian lihat di samping itu ada non konvensional. Nah, maksud dari buku non konvensional itu merupakan buku yang memang dibuat untuk menambah pengetahuan siswa, tetapi tidak dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Ya, siapa yang mau bisa beli. Biasanya buku-buku non konvensional ini banyak terdapat di perpustakaan, di toko buku. Biasanya buku-buku seperti ini, misalnya nih, berisi ringkasan atau kiat-kiat belajar dalam UN misalnya, kiat-kiat memahami vocabulary atau apapun. Nah, itu merupakan buku-buku non konvensional atau yang bukan dari pemerintah gitu. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di PPT atau di paper juga ada. Silahkan kalian lihat contoh buku-buku non konvensional. Okay, the second is internet or software.
And as a global communication medium, the internet allows it to be used in context of language teaching and learning, for example, English. And the internet provides various addresses or sites and web pages that can be used as a place of learning. And the web pages have been grouped according to their domains, such as vocabulary, grammar, phonetic, and according to the language skill being taught, such as speaking, listening, reading, and writing. And in addition, there are also several web pages that specialize in providing textbook or teaching methods, or in Indonesia we call it BSE or buku sekolah elektronik. And the learning material are present in a variety of ways. Some are free and some are commercial. And in addition, there are three types of learning research relating to language learning on the internet, namely institutional related research, documentary research, and research for learning. And also, the internet has an important role to play in teaching and learning English function, which can be run on the internet in learning English include the following. The first is the internet helps English learning access useful learning research and communicate them directly with native speaker. For example, ruang guru. Nah, jadi kan kalau di ruang guru itu biasanya ada kita sebagai pelajar itu bisa berinteraksi langsung dengan native speakernya dari ruang guru gitu. Terus, and the second is learner can practice the application of information and solve difficulties in learning English. And the last is learning can learn listening, speaking, reading, and writing in an integrated manner through real world situation. Menurut saya tiga role play ini semuanya itu ada di ruang guru. Kalian bisa lihat contohnya, misalnya bisa berinteraksi langsung, bisa mengimplementasikannya langsung, menerapkan. Kita kan bisa belajar langsung kan di ruang guru itu sekarang, tetap muka dengan gurunya di sana, bisa mempraktikkan langsung informasi yang kita dapat, misalnya di role to play. So, apart from this function, the internet also has the following specific aspect of language learning. There is the internet increasing the use of language. The internet facilitates synchronous and asynchronous communication of learning, and the internet helps learning use language in a real communication situation, and the internet is able to change the role of teacher-learner interaction from teacher centers to learning centers. And the internet has authentic material that is easy to display, access, and use. And the internet also allows learning to learn a real French culture. The internet can promote higher order thinking. The internet allows learners to have a good communication skill, and the internet allows learners to recognize various kind of discourse and use more complex language. So, thus it can be said that the internet has brought new dimension and opportunities to learning English in the aspect of communication, classroom interaction, and authentic material. Dan ini tergantung siswanya juga. Sebenarnya internet jika digunakan dengan baik dan benar akan menghasilkan dimensi yang baru, keberuntungan yang baru, apalagi untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini ada sedikit tambahan, yaitu ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud itu merekomendasikan 23 page atau halaman yang dapat digunakan oleh siswa, guru, dan juga orang tua sebagai sumber belajar selama periode belajar dari rumah. Nah, Kemendikbud ini juga berdasarkan surat dari edaran 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari rumah dalam keadaan darurat penyebaran COVID-19 dan memberikan 23 rekomendasi belajar online dan juga 11 aplikasi online. Nah, jadi diantaranya itu sudah ada di PPT dan juga ada di paper untuk yang lengkapnya, tapi yang untuk di PPT saya hanya mencantumkan beberapa saja karena terlalu banyak. Nah, diantaranya itu adalah rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud, TV edukasi Kemendikbud, guru berbagi. Ini laman ya. Dan untuk linknya sudah saya sertakan juga di paper. Di sana juga ada suara edukasi Kemendikbud, radio edukasi, dan masih banyak lainnya. Dan untuk aplikasi,
Di sana juga ada Kuiper School, ruang guru. Itu ruang guru itu yang paling menurut saya paling umum, paling terkenal untuk saat ini ya. Terus juga ada sekolahmu, Genius Education, kelas pintar, Dragon Learn, Wekido, dan lain-lain. Ada 11 ya yang direkomendasikan oleh Kemendikbud. Dan untuk linknya juga sudah saya sertakan. Jadi yang ingin mungkin punya adik atau untuk kita sendiri bisa diakses linknya untuk belajar. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya about learning research for teaching English in junior high school. I hope you guys understand and you can get the benefit from my explanation. So, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.